tidak perhatian dengan kondisi kerugian kita, sehingga pada akhirnya tetap kita rugi banyak dan bahkan MC di sana. Kita kembali ke materi berikutnya, materi yang tadi ya. Ini kembali ke materi money management dan risk management. Sekali lagi, untuk menentukan lotnya kita bisa menggunakan yang aman, bisa menggunakan yang reguler, atau bahkan menggunakan yang high risk ya, tergantung bagaimana yang kita pilih. Yang paling gampang kalau kita trading di emas, di XAU, dan trading kita jenis day trading, trading harian, kita cukup bagi. Kalau yang standar ini mencari lotnya cukup modal dibagi dengan 20.000. Modal harus dalam bentuk dolar, kita bagi 20.000, ketahanan 20.000. Kalau kita menggunakan high risk, lot yang kita gunakan nanti modal kita bagi dengan 5 hingga 10.000 ya, 5 hingga 10.000. Kita sesuaikan dengan kondisi kita mau yang seperti apa. Nanti akan ketemu lot yang muncul di sana, dengan catatan sekali lagi, high risk adalah resiko yang tinggi, perlu skill yang mumpuni, perlu latihan yang maksimal, dan tidak menggunakan real account sebelum betul-betul menguasai segala karakter dari lot yang digunakan. Ini yang nanti kita bisa gunakan. Kalau kita menggunakan standar ya, modal kita bagi dengan 20.000. Ini dengan day trading. Kalau kita menggunakan jangka menengah, jangka panjang atau swing trading, maka tidak berlaku yang 20.000. Maka ketahanan kita adalah 50.000 hingga 100.000 pip. Artinya apa? Artinya kalau kita modalnya 10.000 misalkan, maka lot yang kita gunakan nanti, kalau kita menggunakan ketahanan 50.000, berarti 10.000 dibagi dengan 50.000. Kemudian yang menggunakan ketahanan 100.000, maka modal 10.000 itu kita bagi dengan 100.000. Yang di atas ketemu 0, berapa ini? Kalau 1 dibagi dengan 5 ya, 0,2. Yang di atas 0,2, yang di bawah 0,1. Ini adalah lot maksimum yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan swing ya, swing ini adalah trading menggunakan potensi dari ayunan, dari support dan resistennya di jangka menengah, jangka panjang. Contohnya misalkan kita menggunakan swing yang jangka menengah, ini jangka menengah ya. Jangka menengah ini rata-rata 5 hingga 10 hari. Jadi walaupun swing, kita bukan berarti ini bisa bulan-bulanan, bisa berbulan-bulan ya. Dengan lot ini, dengan ketahanan yang ada ini, bukan berarti bisa bertahan hingga berbulan-bulan ya. Kita batasi 5 hingga 10 hari. Ini jangka-jangka middle atau jangka menengah. Kalau jangka panjang tentu ketahanan harus di atasnya, harus lebih tinggi di sana. Saya contohkan misalnya yang untuk 5 hingga 10 hari ya, dengan ketahanan ini lotnya 0,2. Nanti ketemunya akan muncul di sana berapa hari kita akan rugi, berapa hari kita kena floating dan bertahan. Ya, saya coba untuk lihatkan di sini. Saya contohkan ketika kita menganalisa pasarnya XAUUSD. Ya, kita menganalisa pasarnya XAUUSD dengan swing atau swing trading. Ketika dia menyentuh level tertingginya di sini, ketika dia naik menyentuh levelnya,
kemudian mulai bergerak berbalik, sudah mulai turun dan mulai ada merah yang muncul di sana. Merah ini bisa kita gunakan ketika dia turun kemudian mulai bergerak ya, mulai berbalik ya, kita bisa lihat. Karena kalau sudah panjang begini kita tidak bisa gunakan, maka kita bisa menggunakan yang mulai berbalik di sini. Sehingga entry point kita di sini, kita entry point sell di sini dengan target adalah swing di bawahnya. Targetnya adalah di sini, swingnya di sini. Kita tinggal ukur saja entry kita di sini, jarak profitnya seperti ini, kemudian ruginya atau resikonya kita taruh separuhnya. Ya, separuh dari TP-nya taruh di atasnya untuk SL-nya. Ya, ini adalah SL-nya di sini di 1791, kemudian ini TP-nya di 1771. Kalau kita entry tentu ya butuh waktu berhari-hari ya. Kita batasi 5 hingga 10 hari di sana baru tersentuh. Ya, ini kalau kita menggunakan swing ya. Kita coba flash sebentar, kita masuk di market yang saat ini berjalan untuk membaca pergerakan di news yang mau dirilis jam 20.30 ya, kurang 5 menit. Perhatikan kurang 5 menit tekanan ke bawah kuat di arah tren sebelumnya naik ya. Ya, pergerakan seolah-olah mau turun, tapi kalau melihat dari pergerakan yang ada ini buyer akan dominan di sana. Meskipun saat ini merah sudah mulai bergerak. Kita lihat di kalender ekonominya ya. Di jadwal kalender ekonomi kita masuk di browsingnya. Oke, saya coba lihat dulu. Nah, kita masuk di dailyfx.com. Di dailyfx.com kita bisa sesuaikan waktunya GMT plus 7, country-nya Amerika ya. Kalau kita menggunakan XAU cukup pilih Amerika, tidak usah yang lain, United States ya, Kanada, Meksiko, Brasil kita off kan ya. Tinggal kita melihat yang high dan ini pakai yang impact-nya yang 2 saja, yang low enggak usah. Sehingga nanti akan muncul yang terlihat di sana di jam 20.30 yang warna high ini ada previous 1,7, forecast 0,8, ada penurunan di sana. Artinya US dollar berpeluang melemah. Buyer di XAU akan menekan di sana. Ini secara analisa awal ya. Kita sesuaikan dengan kondisi market yang ada. Dari pergerakan yang ada, seller sudah mulai menolak. Meskipun buyer sebelumnya sempat mendominasi ya. Meskipun buyer sempat mendominasi, tapi tekanan seller juga cukup kuat di sini. Nah, kita bisa entry-kan karena ini belum cukup jelas di sana. Ada 2 peluang, kita bisa ambil di pending order ini. Kita bisa masuk di pending order buy stop di 1772. 1772,73 ya, kita bisa masuk di sana. Kita manfaatkan dari pending order saja. Ya, mengingat arahnya mau naik tapi sekarang masih berwarna merah. Yang bawah di sell stop di 67,94. Kurang 1 menit, fokuskan pada pergerakan angka yang ada di sana. Jadi jangan kita hanya fokus di candlestick, tapi kalau kurang 1 menit kita fokus di pergerakan angkanya, sehingga nanti kalau tersangkut, kalau dilewati yang buy atau sell, kita bisa close dengan cepat. Di jam yang persis sama, kita jangan mengambil posisi ya. Ya, di jam yang sama, di jam 20.30 jangan ngambil posisi. Sudah tidak ada waktu untuk kita ngambil posisi di jam 20.30. Kurang 2 menit masih bisa. Silakan dicoba untuk di
praktekkan di sana. Bagi teman-teman yang belum berpengalaman, silakan di latihan dulu ya, seperti apa nanti pergerakan yang ada dari titik yang kita berikan di sana. Jaraknya sekitar 200-250-an. Kecenderungannya kemana? Karena terlalu kecil, ini saya lebih cenderung naik dari struktur yang ada, meskipun kekuatannya ini sama, dari pergerakan yang ada ini kekuatannya kan sama, tidak ada yang dominan, tidak ada yang salah satu yang dominan ya. 1772,73 tadi ya. Ini kalau kita lihat di pergerakan buy dan sell-nya berkekuatan sama ya, ketika naik kemudian turun lagi, naik turun lagi sama. Kita perhatikan ya pergerakan yang ada ini, saya kasih warna kuning dulu ya. Oke, kurang 1 menit, fokuskan di angka. Bagi yang sudah mencoba, kita fokus di angka saja ya, biarkan dia bergerak dulu, apakah dia kuat ke atas atau ke bawah ya, kita lihat dulu. Ada sebagian broker yang belum tersentuh terkadang sudah kena duluan ya, mungkin melebar, spreadnya melebar, sehingga harus benar-benar siap kalau misalkan melebar ya. Ini sudah tersangkut ya, kalau seperti ini pasti sudah kesangkut. Fokus di angka, kalau sudah profit tidak usah menunggu terlalu lama, meskipun ada peluang naik tetap saja kita amankan yang profitnya, yang kalau sudah ini kita dapatkan ya. Kenapa seperti ini? Karena berita itu, news itu bisa ngeflash ke atas kemudian kembali turun lagi. Kita coba lihat di hasil rilisnya. Nah, hasil rilisnya didominasi oleh warna merah, itu artinya US dollar melemah ya. US dollar melemah, maka pasangannya akan menguat ya. Artinya kalau kita menggunakan pairnya XAUUSD, maka emas akan berpeluang naik ya, sesuai dengan teknikal yang tadi kita lihat di pergerakan terakhirnya tadi ya. Sesuai dengan teknikalnya, market ketika mau bergerak akan muncul di candle sebelumnya ya, meskipun tidak terlalu tinggi pergerakannya, setidaknya market ini bisa menjadi syarat ya, pelemahan itu bisa menjadi syarat. Ketika dia naik, targetnya 200 sudah sekian sudah terpenuhi, karena news ini dampaknya memang besar tetapi tergolong kecil ya, bukan jenisnya NFP, bukan jenisnya FOMC ya. Dari pergerakan yang ada, sekali lagi nanti selesainya kita ikuti seperti apa dari terbentuknya, karena kalau dari teknikal yang ada, buyer dan seller punya kekuatan yang hampir seimbang, artinya dua-duanya punya kekuatan yang hampir sama. Dari seller kemudian kembali ditolak oleh buyer dengan kekuatan yang hampir sama, sehingga nanti akan tolak menolak, akan tarik menarik sebelum breakout di area warna kuning yang saya highlight ini. Oke, ini adalah dari hasil news tadi sampai nanti di jam 21, nanti terakhirnya ditutup seperti apa. Kalau dia breakout di atas ikut buy, kalau nanti dia turun breakout ke bawah ikut sell ya, itu akan jauh lebih aman.